Saya hormati Kepala Rumah Sakit AUD Timika, dan yang saya hormati Dansat Brimo Polda Papua, yang saya hormati Dirkrim selaku Wakaops Damai Kartens, dan dari pihak Polres juga hadir di sini. Alhamdulillah kita sama-sama sudah menyaksikan tadi bahwa kita sudah berhasil mengevakuasi 8 jenazah korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata di TKP, yang mana proses evakuasi berlangsung hari ini mulai dari pukul 07.30 waktu Indonesia Timur dengan menggunakan 3 heli dari heli Maskapai Kumala, kemudian 1 heli dari penerbat TNI Angkatan Darat sebagai air cover untuk melindungi proses evakuasi selama di lokasi. Proses evakuasi, kalau ada yang bertanya kenapa harus melalui Sugapa, karena kita menentukan jalur tercepat. Proses evakuasi kita mengantisipasi apabila terjadi satu faktor yang bisa memperlambat proses evakuasi seperti cuaca dan sebagainya. Di mana Bandara Sugapa kita melakukan review di sana, kemudian kembali menjemput pasukan, selanjutnya pasukan dikirim ke Timika, jenazah dikumpulkan di Sugapa, kemudian menggunakan pesawat Twin Otter dari Maskapai Rimbun Air, baru jenazah dibawa ke Timika, selanjutnya dilakukan proses visum di Rumah Sakit Umum Daerah Timika. Mungkin ini pembukaan dari saya. Nanti saya akan mempersilahkan kepada Kepala Rumah Sakit dan juga kepada anggota Inafis Polda, mungkin dari rekan-rekan media ingin menanyakan terkait dengan kepastian identitas dari korban. Kemudian nanti akan juga saya persilahkan kepada pihak perusahaan, langkah-langkah apa yang diambil oleh pihak perusahaan terkait dengan proses setelah proses visum, selanjutnya bagaimana yang dilakukan. Saya juga nanti akan mempersilahkan kepada pihak perusahaan untuk bisa menjawab. Saya rasa itu pembukaan dari saya. Saya persilahkan pada Kepala Rumah Sakit. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Mohon izin, Komandan. Selamat sore rekan-rekan media sekalian. Kami dari rumah sakit telah melakukan visum luar dan pemulasaran jenazah yang berlangsung kurang lebih 5 jam, yang dilakukan oleh 12 tim medis dari rumah sakit dan dibantu dari TNI Polri. Puji Tuhan, proses visum dan pemulasaran jenazah berjalan dengan lancar. Saya kira itu informasi yang singkat yang saya dapat berikan untuk sementara. Kami dari Inafis Polda untuk mengidentifikasikan 8 jenazah tersebut, selain menggunakan sidik jari yang masing-masing korban, kita dibantu oleh rekan korban yang sangat mengenali masing-masing korban karena pernah sama-sama bekerja di atas. Nah, dibantu dengan tanda-tanda fisik, tanda-tanda pakaian, dan sangat tepat masing-masing identitas kita sudah buktikan dan kita pastikan identitas masing-masing benar. Pekerjaan ini adalah pekerjaan untuk negara, artinya proyek negara bukan proyek swasta. Jadi tentunya sudah berkoordinasi dari tahun 2017 waktu awal pekerjaan. Nah, pada saat pekerjaan ini kemarin itu kita dapat serangan, dan kita tahu sendiri di mana-mana pun kalau memang sudah dapat serangan, ya kita hanya bisa berserah pada Tuhan kalau untuk keselamatan. Tapi tentunya kita di dalam negara ini dijaga oleh keamanan dari negara kita. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Untuk kondisi jenazah, luka-luka, jenis luka, bentuk luka, dan yang sehubungan dengan itu, mohon maaf tidak dapat kami sampaikan di sini, karena itu merupakan data visum. Yang tentu hubungannya kami akan serahkan ke kepolisian. Demikian, terima kasih. Oke, saya tambahkan nanti terkait dengan pertanyaan adik tadi dengan bagaimana koordinasi antara perusahaan dengan aparat keamanan atau tidak. Silakan nanti secara langsung dari pihak media bisa menanyakan kepada humas dari perusahaan. Ya, oke, saya rasa jelas ya penjelasan tadi. Sorry, ya. Jadi boleh kami bacakan mungkin pertama untuk Saudara Renald. Ini akan kita antarkan ke Ambon, didampingi keluarga dan dari perusahaan. Yang kedua, Billy Garibaldi ke Bandung, didampingi oleh keluarga nanti dari Jakarta dan perusahaan kita juga. Yang ketiga, Saudara Bona Simanulang yang kebetulan berdomisili terakhir ini di Timika. Akan disemayamkan dahulu 1 hari besok di sini, di rumah duka di Timika, baru dilanjutkan untuk ke rumah duka atau dan selanjutnya penguburan di Palu. Akan didampingi oleh perusahaan juga sampai ke Palu. Yang selanjutnya keempat adalah Saudara Syahril dan kebetulan berdekatan dengan Saudara Eko Septiansyah di Jakarta Pusat, akan diantarkan juga sampai ke rumah duka. Yang keenam, Saudara Ibo akan diantarkan ke Subang. Yang 7, Saudara Jamal akan diantarkan ke Rangkas Bitung. Ini semua kita antar sampai ke rumah duka, sampai ke lokasi dari perusahaan. Yang ke-8, Saudara Baby Tabuni, pemandu lokal yang di Ilaga, juga akan diantarkan oleh perusahaan ke Ilaga, didampingi oleh mendampingi. Demikian kami sampaikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.